digitalisasi ini sebuah keniscayaan, adik-adik. Saya sebut adik-adik boleh enggak? Jenengan semuanya kan adik-adik kelas saya, adik-adik angkatan saya. Kita sama-sama dalam alma mater yang sama, UIN Wali Songo Semarang. Ya. Adik-adik dengerin kakak ngomong ya. Ya biar agak muda dikit gitu ya. Ya meskipun selisihnya 9 tahun dengan istri saya ya. Tapi nggih lumayan lah disebut kakak itu pantes tesian. Wong anaknya juga di rumah ya. Ya. Ngomong apa tadi sampai lupa. Oke, kaitan digitalisasi. Digitalisasi ini keniscayaan karena teknologi ini diciptakan manusia untuk membantu manusia pada dasarnya, bukan untuk mempersulit manusia. Coba saya tanya, sebelum saya tanya yang kaitan digitalisasi, yang selain dari PAI, oh lebih banyak. Selain dari PAI, ini beneran selain dari PAI? Masya Allah, tepuk tangan ya. Yang PAI, ya 50-50 lah ya. Oke. Yang selain UIN Wali Songo, enggak apa-apa, ayo, enggak apa. Ada berapa tadi selain dari UIN Wali Songo? Ya kira-kira 5% lah ya. Terima kasih jenengan semua baik itu PAI, di luar PAI, di luar UIN Wali Songo ya. Luar biasa karena barang siapa orang untuk meluangkan waktunya untuk mencari ilmu ini falakal atau fala tergantung domiran untuk laki-laki atau perempuan ya. Maka akan mendapatkan predikat ahlul jannah. Nah, amin Allahumma. Amin. Oke, kembali ke digitalisasi. Siapa yang di sini yang tidak pernah menggunakan bantuan teknologi? Gak ada kan? Berarti benar saya bilang, keniscayaan. Padahal seperti yang kita ketahui, ilmu pendidikan ini, apalagi ilmu pengetahuan ini sebenarnya banyak tokoh-tokoh muslim. Siapa yang tidak kenal Ibnu Sina? Orang barat menyebutnya Avicenna. Siapa yang tidak kenal alkemi, atau mungkin banyak yang nggak kenal ya, penemu kimia, okay? Dan juga ulama-ulama yang lain. Sayangnya di Indonesia ini masih terkotak. Beliau seorang doktor dan juga dokter, ahli bedah dari Mesir, tapi juga concern di ilmu tasawuf, thorikoh juga. Saya alhamdulillah pernah 2 kali bertemu dengan beliau. Yang pertama ketika ada acara di Lirboyo dan terakhir ketika di Jakarta kemarin di acara di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Beliau ini menceritakan kiat suksesnya kepada kami ketika yang di Lirboyo yang di khusus itu. Kiatnya adalah tiap hari membaca. Bapak beliau ini adalah seorang insinyur, tapi punya hobi tiap hari beli buku. Buku dalam hal ini berarti kitab. Mesir itu surganya kitab, surganya buku. Ya, jadi nggak heran kalau Utsman Ar-Rumi itu kemudian menjadi seorang penulis buku, nggak heran. Karena kuliahnya di Mesir. Kalau kuliah di Indonesia belum tentu. Ya. Wong Demak toh? Iya. Nggih. Surganya buku, surganya kitab. Tiap hari beli buku dan saking seringnya bapaknya beli buku, Syekh Yusri dawuh ngeten. Yang akhirnya memicu saya untuk tiap hari baca buku karena bapak saya tiap hari beli buku. Cuman karena kesibukannya sebagai insinyur, sebagai muhandis bahasa Arabnya, insinyur itu, beliau tidak bisa membaca semuanya atau bahkan jarang yang dibaca, kecuali 2. Apa itu? Yang pertama Quran, yang kedua Dalailul Khairat. Dan beliau mengamalkan itu. Syekh Yusri mengamalkan itu, tiap hari membaca Quran dan Dalailul Khairat. Ditambahkan lagi oleh Syekh Yusri. Niki monggo nanti cross check sama beliau yang pernah di Saudi. Ya. Tapi eranya mungkin beda nggih. Dulu sebelum Wahabi berkuasa, kata Syekh Yusri, di Nabawi, di Masjidil Haram, bahkan di masjid-masjid, kitab yang ada disediakan di masjid itu
Quran dan Dalailul Khairat. Tapi sekarang sepertinya tinggal Quran mawon nggih. Meskipun kemarin saya juga melihat ketika saya haji banyak orang yang masih tabarukan Dalailul Khairat di Nabawi maupun di Madinah atau di masjid-masjid yang lain. Karena orang tahu sejarahnya. Nah, kembali ke tadi, di luar itu tidak terjadi pengkotak-kotaan. Di Indonesia tidak. Di Indonesia seorang ilmuwan ya umum-umum saja. Guru agama saja. Kiai mawon. Tidak bisa seperti di luaran sana. Maka ketika orang mengatakan ulama dalam bahasa Indonesia dengan ulama dalam bahasa selain Indonesia maknanya berbeda. Ulama dalam bahasa Indonesia adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu agama dan itu satu orang. Ya. Mufrad. Tapi di luar negeri ulama adalah jamak dari alim. Berarti beberapa orang ahli ilmu. Jadi seorang guru bahasa Indonesia di luar negeri Timur Tengah dalam hal ini, misalkan seorang guru bahasa disebut ulama juga bisa, seorang ahli biologi disebut ulama juga bisa, kimia juga disebut ulama juga bisa. Nah, kaitan digitalisasi ini sebuah keniscayaan saya bilang lagi. Dan semua orang menggunakannya, apalagi sekarang di tengah gempuran AI, Artificial Intelligence. Ada yang sudah mulai gunakan AI? Banyak. Ada yang makalahnya pakai AI? Banyak. Ada yang skripsinya mau pakai AI? Skripsi? Ya. Coba kita kembali. Ada yang pernah sekolah SMA atau MA? Pastinya sudah semua. SMA atau MA atau sederajat. Coba kita flashback. Teori evolusi. Kamakola Charles Darwin. Kolat Darwin. Darwin sampun dawuh jari. Ini saya itu agak ngeri-ngeri sedap, moderator saya Sultan. Ya. Darwin mengatakan kira-kira seperti ini. Makhluk hidup yang bisa bertahan hidup bukanlah yang paling kuat, tapi yang bisa beradaptasi. Kalau yang bertahan hidup yang paling kuat mungkin sekarang masih ada dinosaurus. Ya, terlepas dalam riwayat yang lain dinosaurus ini memang dimusnahkan. Ya. Tapi kalau teori seperti itu, maka berkaca dari dawuhnya Charles Darwin tadi, ya, di tengah gempuran AI ini, kalau Anda semua tidak mau beradaptasi, ya siap-siap saja Anda yang mungkin tereliminasi. Contoh, saya dulu pernah diajak kalau di Kaliwungu itu ada namanya pesan lisan, yang mana tiap bulan itu ngirim untuk santri-santri Lirboyo, digilir ya mobilnya. Waktu itu saya masih kecil, kebetulan waktu itu saya mendampingi almarhumlah Yai Abai Sofi, Yai Zuhri almarhum, ya. Kebetulan mobilnya pakai punya orang tua saya yang dereke Yai Zuhri almarhum. Waktu itu tol cuma masih ada kerapyak. Sopirnya saudara saya. Siang itu petugas tolnya perempuan. Kemudian Yai Zuhri almarhum cerita seperti ini. Masih ingat saya. Namanya sopirnya Khalifatur Rasidin, panggilnya Ulip. Lip, titeni yo, engko nek mulih sing jaga tol ora kotangan. Tahu kotangan? Ini serius, saya masih ingat, telinga saya masih bisa merekam itu. Nanti kalau pulang penjaga tolnya tidak pakai bra atau PH. Nah, bojoku jawil-jawil. Ini karena belum pernah saya sampaikan di forum seperti ini ya. Ini relate karena ini yang saya akan ceritakan relate. Kemudian setelah pulang sopirnya kepo, tenan toh deloki membayar tol iki mbiyen sik nggo duit kan, belum pakai kartu tap sekarang. Dilihat bener toh? Nggih, Mbah. Lanang. Bener tidak?
Benar. Kalau dulu yang jaga siang perempuan, jaga malam laki. Sekarang nggak ada orangnya. Kenapa saya menyontohkan ini? Tadi, kalau Anda tidak bisa beradaptasi, Anda akan tereliminasi. Benar tidak? Ilmu semakin mudah dicari, guru semakin tidak dihargai. Betul? Betul. Dulu, coba bayangkan waktu kecil kita. Mau ngaji Quran, kelihatan gini beliaunya misalnya tahsin Gus, tahsin Kiai gitu. Marani. Sekarang belajar online ada. Dulu mau tanya hukum, sowan Kiai, betul? Sampai jodoh takok Kiai. Orang mau takok tok kadang jaluk, mau ya kode iki. Jomblo Mas. Ampun gak ada. Mau meh mindo. Wani ya. Tadi di ruang tunggu ya, kita bahas ya. Ya, istri itu wajib 3. Ya. Serius ini. Ya, karena 1 is 1, 2 is 2, 3 istri, 4 is 4. Tapi nek garwa tunggal mawon. Nggih. Mergi bahasa Jawa niku garwa sigarane nyok. Oh, lek atine siji. Nggih ta? Soulmate, belahan jiwa. Gini itu ihtimal loh. Gini itu ihtimal antara gini atau gini. Oke, sampai lali apa mau ya Allah. Oke, saya ingat beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan beberapa dosen mengatakan seperti ini. Kalau dulu, ya dengan awal adanya Google, zamanku kuliah cari translate pakai Google Translate itu haram katanya. Oke, sekarang AI terjemahkan teks ini gitu. Bener? Iya. Padahal zaman saya kuliah dulu, pak Google Translate aja haram loh. Lalu sekarang dengan enaknya kamu memerintah AI, kerjakan tugas saya. Saya diceritai salah satu orang kemarin, anak saya itu sekarang kalau pulang Gus, kalau kerjain PR, enak apa? Lebih kerjakan PR saya. Maka kata dosen yang kemarin saya cerita waktu ketemu di Jogja itu gini, kalau sekarang mahasiswa itu pinter-pinteran bagaimana membuat prompt yang terbaik. Bener namanya prompt. Tahu prompt? Perintah untuk, bener nggih, prompt nggih. Prompt pakai P enggak pakai F. Ya. Perintah untuk AI-nya. Ya. Katanya, saya sendiri juga belum menggunakan terus terang untuk AI yang seperti itu. Saya masih generasi kolonial. Kali ini kan milenial. Jenengan semua milenial ya. Makanya kemudian di beberapa kampus di luar negeri justru untuk tugasnya, niki Pak saran saya nggih, mahasiswa jenengan tugasnya tertulis saja Pak. Nggih Bu nggih. Paper aja, tulis tangan aja ya. Kembali ke salafus sholihin gitu ya. As-sabiqunal awalun gitu ya. Karena kalau semuanya pakai digital itu aja sudah ke AI selesai. Sing tulisannya orang apik kowe aku ora pede akhirnya nulis piye. Tulisannya kok raja. Masih pakai paper atau pakai digital ini? Kira-kira nak skripsi tulis tangan ngono ya? Nggak mungkin karena harus rata kiri, rata kanan, justify nanti in note, footnote, wama ila dalik gitu ya. Tapi kamu semua harus tahu. Jadi sekali lagi, baru tadi malam kalau tidak salah, saya baca infonya, PBNU merespon dengan fenomena AI, ya, ada sebuah hasil yang disepakati, boleh tidak ketika menjawab satu hukum, mencarinya tadi, atau bertanya hukum agama, bertanya kaitan agama dengan AI. Dengan teknologi.
Boleh tidak? Diperbolehkan dengan catatan tertentu. Kalau orang Basu nyebutnya ditafsil. Boleh dengan catatan, tidak boleh dengan catatan. Ya. Yang penting jangan gunakan AI ini sebuah satu-satunya rujukan, satu-satunya pokoknya aku melu kai. Padahal yang ada di AI ini atau jenengan lihat di Google aja itu rating tertinggi. Yang paling sering diakses, semakin sering diakses semakin tinggi ratingnya. Dulu orang akan bertanya hukum kepada orang yang benar-benar ahli. Fas'alu ahlul dzikr. Mau tanya kaitan ilmu waris, wah yang terkenal ahli waris, ahli ilmu waris sana, kiai ini. Mau tanya kaitan weton misalkan mau ya, kaitan jodoh dan sebagainya, kiai sini. Mau tanya kaitan nahwu, kiai sini. Mau tanya fikih, ada ahlinya sendiri-sendiri. Sekarang kadang ya cuma tadi atau seorang kiai tingkat kealimannya bukan berdasarkan jenjang pendidikan yang dia lalui, tapi kalau sekarang berdasarkan jumlah followers, like, wa ma ila dzalik yang notabene itu semua bisa beli. Jadi silahkan di sini saya memberikan opsi kepada jenengan, apalagi tadi saya bilang digitalisasi ini sebuah keniscayaan. Karena kalau kita kekeh bersikeras saya tidak mau pakai teknologi, ya tadi orang yang tidak bisa beradaptasi akan tereliminasi. Nasi ini semangat kita ngeleh kayak doang. Ya. Jadi itu. Boleh ya belajar ngaji secara online, boleh bertanya kepada salah satu kiai yang panjenengan percayai, tapi pastikan kiai atau habib atau ustadz-ustadzah ini benar-benar punya sanad keilmuan yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Mondoknya di mana, ngajinya dengan siapa. Jangan cuma yang mu'alaf kemudian diberi panggung, jangan cuma yang artis sinetron religi diberikan gelar ustadz-ustadzah. Ya. Jangan seperti itu. Jadi silahkan dengan era teknologi yang semakin maju ini, silahkan pintar-pintar memilah dan memilih siapa panutan kalian yang memberikan tuntunan dan tidak cuma memberikan tontonan.